Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan surat edaran teman-teman ya. Ini dari Badan Kepegawaian Negara ya, atau BKN, yang mana teman-teman di sini ada informasi penting untuk PNS ya maupun P3K. Tadi nanti di dalam surat edaran ya ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu lakukan, dan tentunya nanti bagaimana sih isi dari surat tersebut dan apa yang harus ditindaklanjuti. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai, dan semoga informasi ini bermanfaat. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian jika mau berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bahas ya, ada edaran apa sih dari PKN, tentunya ini untuk semua PNS ya maupun P3K ya, baik itu guru ya, nakes ataupun di tenaga teknis ya, ini baik di jabatan pelaksana maupun di jabatan fungsional. Oke, langsung saja yang pertama kita akan bahas di sini ada surat edaran ya dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ya, ini nomor 2 tahun 2024. Nah, ini tentang verifikasi nomor induk kependudukan ya atau NIK ya. Terus di sini dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara ya, ini atau NIP ya. Jadi ada ada sebuah integrasi ya, atau ada integrasi antara NIK dengan NIP. Nah, kalau kita lihat teman-teman, surat edaran ini baru ya. Jadi ini dikeluarkan di tanggal 12 Februari 2024 ya. Kalau kita lihat ini sekarang sudah tanggal berapa teman-teman? 17 ya. Ini berarti 5 hari yang lalu ya. Ini berdasarkan di tanggal suratnya. Oke, yang pertama kita akan lihat apa sih isi dari surat ini. Yang pertama, di sini ada latar belakangnya ya. Jadi dalam rangka percepatan transformasi digital ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah lihat ya, mungkin ada tanda-tanda digital ya. Mungkin ada kartu KIP digital, ada KTP digital dan seterusnya. Di sini juga dalam rangka transformasi digital, manajemen aparatur sipil negara dan pembuatan identitas digital, perlu menetapkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang verifikasi nomor induk kependudukan dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara. Di poin 2 di sini ada maksud dan tujuannya. Jadi maksud dan tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman ya. Nah, ini bagi setiap pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN pada instansi pemerintah ya, pada instansi pemerintah dalam melakukan verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara atau NIP ASN. Ini pada layanan MASAPK sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan aparatur negara dalam portal administrasi pemerintahan. Nah, berikutnya di sini ada dasar hukumnya ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini ada juga tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, ini tentang Undang-Undang ITE ya. Jadi ada informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah 2 kali diubah ya. Nah, ini terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus yang terbaru di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ada juga tentang PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini sebagaimana telah diubah ya. Nah, ini terakhir di 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang di tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Ada juga tentang Perpres Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023, ini masih baru ya, tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Jadi ini mungkin yang menjadi salah satu acuan juga ya. Jadi adanya Peraturan Presiden nomor 82 ya. Nanti teman-teman untuk panduan-panduan atau juknis-juknis ini ya, peraturan pemerintah, ini teman-teman bisa download aja di masdiokdr.com. Terus yang berikutnya ada juga peraturan menteri ya, peraturan menteri dalam negeri atau Permendagri nomor 72 tahun 2022, ini tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan juga belangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital ya. Ini mungkin yang ada sudah punya ya, ada KTP digital, ada KK digital dan sebagainya. Yang terakhir di sini ada peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2023 tentang sistem informasi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada isi surat edarannya. Yang pertama, setiap pegawai ASN ya, setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk melakukan verifikasi NIK dengan NIP ASN sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan aparatur negara dalam portal administrasi pemerintahan. Di poin B, verifikasi NIK dengan NIP ASN sebagai dimaksud pada huruf A. Nah, ini menggunakan panduan penggunaan layanan My ASN. Ini dulu perubahan dari My SAPK ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ya, tentunya yang mengikuti perkembangan tentunya paham ya. Jadi My ASN ini adalah pengembangan dari My SAPK ya. Terus yang berikutnya di poin C, panduan penggunaan layanan My ASN sebagai dimaksud pada huruf B. Ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Yang poin D, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta meningkatkan keamanan dari pemalsuan dan kebocoran data agar pegawai ASN ini melakukan pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Ini nomor 72 tahun 2020 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan juga belangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Yang terakhir, surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mana ini ditetapkan di Jakarta 12 Februari 2024. Artinya ini sudah berlaku ya. Terus yang berikutnya, jadi bagaimana ya? Bagaimana, tentunya yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara verifikasinya ya? Di sini tadi kan harus ada verifikasi ya. Jadi ada verifikasi. Ini nomor induk kependudukan ya dengan nomor induk pegawai ya. Nah, kalau kita lihat di dalam lampirannya, di sini juga sudah dijelaskan sih ya. Di dalam lampirannya di sini sudah ada panduan penggunaan layanan My ASN. Nah, di sini dijelaskan bahwa layanan My ASN ini merupakan layanan perorangan ya, ASN yang ditujukan untuk seluruh pegawai ASN ya, baik PNS maupun P3K. Jadi sudah jelas ya, baik PNS maupun P3K. Ini sehingga mempermudah dan mempercepat proses peremajaan data pegawai yang dapat dilakukan secara mandiri. Nah, salah satu fitur dari My ASN yaitu verifikasi data NIK dengan NIP ASN. Ini yang akan kita bahas adalah di poinnya adalah verifikasi data NIK dan NIP ASN. Nah, berikut ini tampilannya ya. Mungkin yang sudah sering membuka ya mungkin sudah paham ya, karena ini adalah perubahan dari My SAPK. Yang pertama sih ada homepage ya, homepage atau home atau beranda. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengakses di sini ya, laman myasn.bkn.go.id dapat menuju di layanan My ASN. Ini adalah berandanya ya. Jadi nanti setelah login ya, setelah berhasil login, ini kalau kita lihat, nah seperti apa? Nah, ini ya. Nah, ini di login. Nah, di sini nanti ini adalah tampilan dari My ASN. Ya, tampilan dari My ASN tampilannya seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan username dan password yang sesuai dengan My SAPK dulu. Ya, bisa ingat ya. Nah, terus yang berikutnya kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ini ya. Setelah nanti berhasil dimasuk di beranda ya, masuk di beranda atau di home. Nah, di sini ada menu riwayat ubah profil ya. Di riwayat ubah profil sini. Teman-teman bisa klik di sini. Terus berikutnya di sini ada update data riwayat ubah profil ya. Jadi selanjutnya ini setelah diubah ya,
Nah, ini terdapat 3 sub data berupa informasi utama, kontak pribadi, dan juga data pendukung. Ini ya, di edit profil ya. Nah, terus di sini masuk ke poin di sini ya, riwayat ubah profil masuk di data pendukung. Nah, di sini teman-teman, jadi di data pendukung ini, nah untuk melakukan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga ya atau nomor KK Anda. Nah, ketikkan NIK dan nomor KK pada kolom yang disediakan lalu klik tombol verifikasi NIK. Ini diketikkan jika masih kosong ya. Jadi di pertama masuk di data pendukung ya. Di sini ada NIK, ada nomor KK. Dari sini kalau masih kosong ini bisa diisikan. NIK-nya berapa sih? Nomor KK-nya berapa? Berikutnya teman-teman bisa klik di sini. Ada namanya verifikasi NIK. Nah, jika NIK dan nomor KK Anda telah terdaftar dan terverifikasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri ya, maka akan muncul informasi NIK terverifikasi seperti di bawah ini ya. Jadi nanti akan otomatis jika NIK-nya sudah terverifikasi ya di Ditjen Dukcapil, nanti akan muncul setelah diklik di sini tadi, maka di sini akan muncul ini NIK terverifikasi. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Ini sudah selesai. Nah, jika NIK atau nomor KK Anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai ya pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi data Anda tidak sesuai seperti di bawah ini. Nah, ini silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan nomor KK. Jadi nanti ada tampilan seperti ini ya, ini artinya gagal ya. Nah, gagal seperti ini, teman-teman nanti bisa menghubungi Ditjen Dukcapil setempat ya, di Dukcapil setempat untuk melakukan perbaikan atau update data ya, NIK maupun nomor KK. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan surat edaran terbaru dari BKN tentunya untuk PNS maupun P3K. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.